Halo, apa kabar semua? Salam budidaya dari Cilacap Barat. Saya di sini akan memperkenalkan bagaimana caranya menangani indukan gurame. Tapi untuk sementara ini saya hanya ingin memberitahu ini adalah kolam indukan saya yang selama ini saya rawat untuk memenuhi kebutuhan bibit saya sendiri, karena bagaimanapun di gurame itu kalau kita tidak bisa produksi bibitan sendiri nanti kita akan repot. Nah, untuk kolam indukan sendiri itu bisa ya semau kita mau bikin koloni bisa, mau kita bikin sistem paket bisa, tapi untuk sempurnanya sebenarnya sih ya dibikin per paket. Cuman kalau untuk berpaket itu biasanya standarnya itu 41, betina 4, jantan 1. Tapi saya lebih suka dibikin koloni, karena koloni itu dia lebih ya kita nggak terlalu banyak makan tempat lah. Jadi satu kolam kita bisa isi 12 ekor dengan jantannya 3, indukannya 9 betinanya. Dan untuk kolam indukan itu bisa kita buat ya bagaimana enaknya kita lah. Kita mau bikin yang lebih terkontrol, mudah dikontrol ya seperti ini. Ini kolam terpal, saya pakai baliho dengan yang ini ukuran kolam 4x9 variatif. Jadi ya untuk kolam itu ya sesuaikan dengan kondisi lingkungan kita lah. Kalau kita bisa bikinnya besar ya semakin besar semakin bagus artinya. Dan untuk kolam indukan itu bisa ada ya di kolam tanah bagus, di terpal juga dua-duanya bagus. Yang penting perawatan lah, itu saja. Dan ini kolam tanah yang kita untuk indukan. Jadi ya kalau di kolam tanah itu sebenarnya hasilnya lebih maksimal, karena di kolam tanah itu ikan kan ya emang habitatnya di kolam tanah. Kalau itu kan karena ya sumber kaya kita mudah supaya lebih mudah lebih gampang. Nah, ini kolam tanah, ini kolam tanah yang untuk indukan, dan hasilnya itu nanti akan lebih bagus di kolam tanah. Karena kalau di kolam terpal seperti ini kita harus benar-benar tahu jadi standar ukuran air, pakan dan lain sebagainya untuk mencapai telur yang maksimal yang bagus. Ini indukan, ini kemungkinan nanti sore ini bertelur karena ini kan sudah berapa ini, cuman ini posisinya di tempat yang agak teduh, jadi kurang sinar matahari. Hasilnya jadi ya kurang maksimal. Harusnya ini atasnya ditebang supaya bisa maksimal hasilnya. Dan ini yang di sini indukannya udah sekitar 3 kilo, jantannya 4 kilo. Nah, untuk jantan yang bagus ya yang besar, tapi kalau untuk betina kalau udah mencapai berat ukuran 3 kilo itu ya kurang maksimal lah, tidak bagus. Tapi hanya ini saja yang saya jelaskan. Nanti kita bahas bagaimana cara merawat, terus bagaimana kita memberi tempat untuk bertelur. Nanti saya bahas di depan setelah video ini. Dan sekarang saya hanya memperkenalkan ini adalah lokasi tempat indukan saya untuk memenuhi ya kebutuhan bibit. Karena dari awal saya bilang bahwa yang utama itu di budidaya gurame itu ya bibit. Kalau kita ingin melakukan pembesaran terus kita tidak produksi bibit sendiri, itu nanti akan terkendala. Dan itu saja dari saya. Kata motivasi dari saya hari ini, jangan pernah tanggung-tanggung untuk mempelajari sesuatu, karena kita stop sebelum kita tahu dan paham, artinya kita tidak akan pernah paham dan kita tidak akan pernah tahu.
Dan untuk gurame sendiri ini kan yang unik dan penuh tantangan. Jadi ya kita harus benar-benar jeli, teliti, memahami. Oke, nanti kelanjutannya kita bahas bagaimana tata cara memberi songgo, pakan, dan lain sebagainya sampai menghasilkan telur yang berkualitas bagus. Itu salam dari Cilacap Barat. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Terima kasih. Salam budidaya.